Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Paviliun harta karun terletak di tengah divisi ungu. Paviliun ini memiliki total 9 lantai dan jika dilihat dari kejauhan, energi spiritual yang padat tampak seperti payung. Paviliun ini terbuat dari batu giok hijau. Bagian luar bangunan memiliki kesan kuno seolah-olah telah dibersihkan berkali-kali seiring berjalannya waktu. Beberapa tanaman merambat hijau tumbuh dari celah ubin batu giok hijau dan menutupi sebagian bangunan. Di setiap ruas pohon anggur tumbuh sekuntum bunga berwarna ungu dan mengeluarkan wangi yang mampu menggetarkan hati. Ada formasi raksasa di bawah paviliun. Formasi ini meluas ke seluruh platform dan paviliun harta karun berada di tengahnya. Dari kejauhan, formasi tersebut tampak seperti yin dan yang menyatu menciptakan rasa kekacauan di tengahnya. Ada juga 3 aura kuat di dalam formasi yang tampaknya mencoba keluar darinya. Aura ketiga ini membentuk 3 tanda putih yang bergerak dalam formasi, namun anehnya tidak pernah saling menyerang. Saat ini ada seseorang yang duduk dalam posisi lotus di luar paviliun harta karun. Orang ini adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Alisnya seperti pedang, kulitnya seputih batu giok, dan janggutnya yang terbagi menjadi 3 bagian mengalir tertiup angin dan memberinya kesan surgawi. Orang ini sepenuhnya tersembunyi di dalam pembatasan, kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, maka akan sangat sulit untuk mengetahui keberadaannya. Dia duduk di sana dengan ekspresi tenang, seolah-olah tidak ada hal yang penting di dunia ini. Saat ini, seluruh perhatiannya terfokus pada benda yang ada di pangkuannya. Benda itu berbentuk pedang sepanjang 7 kaki dan pedang itu benar-benar berwarna hijau serta memancarkan cahaya seperti hantu. Di bawah sinar matahari, area sekitarnya ditutupi oleh cahaya hijau ini. Wang Lin berdiri beberapa puluh kaki di luar paviliun harta karun sambil menatap orang yang duduk di luar ini. Kultivasi orang ini berada di puncak tahap akhir formasi jiwa. Tetapi ada niat pedang yang sangat tersembunyi di dalam dirinya. Pria parubaya itu membuka matanya dan melihat Wang Lin yang berdiri tidak jauh darinya. Dia terkejut dan segera berdiri, lalu mengatupkan tangannya dan dengan hormat berkata, "Murid Zhang Xiangpan menyapa leluhur ketujuh." Pedang hijau itu segera berubah menjadi sinar cahaya hijau dan menghilang ke dalam tubuhnya. Tatapan mata Wang Lin mendarat di dahi Zhang Xiangpan dan kemudian dia bertanya dengan tenang, "Bisakah kamu memperlihatkan pedang terbangmu?" Zhang Xiangpan terkejut mendengarnya lalu mengangguk dan berkata, "Pedang terbang milik murid hanyalah sebuah benda biasa. Aku mendapatkannya dari toko di luar sekte dan tidak ada yang istimewa darinya. Jika leluhur ketujuh ingin melihatnya, tentu saja tidak masalah." Setelah mengatakannya, dia menunjuk ke antara alisnya dan mengeluarkan suara gemuruh pelan. Segera cahaya hijau terbang keluar yang berbentuk pedang sepanjang 7 kaki dan melepaskan gelombang nyanyian pedang. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia mengulurkan tangannya. Ketika pedang hijau itu ditangkap olehnya, dia menariknya ke arahnya dan mulai memeriksanya dengan cermat. Ketika Zhang Xiangpan menyingkirkan pedang terbang itu, niat pedang yang dirasakan Wang Lin menghilang. Sekarang setelah dia memanggil pedangnya lagi, Wang Lin menyadari bahwa yang mengeluarkan niat pedang tadi bukanlah Zhang Xiangpan, melainkan pedang terbang ini. Hati Wang Lin mulai bergetar ketika dia dengan lembut menyentuh pedang itu dengan tangan kirinya. Jika itu orang lain, maka akan sangat sulit untuk merasakan pedang ini. Namun ketika Wang Lin merasakan niat pedang ini, hatinya bergetar. Perasaan yang sangat familiar memenuhi hatinya saat dia merasakan niat pedangnya. Zoe. Wang Lin merenung beberapa saat setelah memikirkannya.
Sepotong niat pedang yang menempel pada pedang ini jelas merupakan niat pedang yang dikeluarkan Joyi saat dia berubah menjadi roh pedang. Saat itu Joyi mengejar Ling Tianhou. Sejak saat itu dia telah menghilang selama lebih dari 100 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan niat pedang Joyi lagi. Jika dia tidak menghabiskan waktu lama di bawah pagoda untuk memahami domain Joyi, tidak mungkin dia tahu sekilas bahwa niat pedang ini berasal dari Joyi. Hanya ada sedikit niat pedang di pedang ini. Setelah merasakan niat pedangnya, Wang Lin merenung sebentar dan menggosoknya. Pedang itu tiba-tiba mulai bersinar hijau terang dan seberkas cahaya hijau terbang keluar darinya. Cahaya hijau itu berubah menjadi bintang hijau dan melayang di depan Wang Lin. Melihat bintang itu, Wang Lin menghela nafas. Dia meraih bintang itu lalu memandang Zhang Xiangfan yang tidak tahu harus berbuat apa. Ada jejak niat pedang di pedang ini dari seorang teman lama. Jadi aku akan mengambilnya. Namun aku tidak akan menganiayamu. Aku akan memberimu slip giok. Di dalamnya ada 18 batasan. Dan tempatkan mereka pada pedang terbang berkualitas tinggi atau lebih rendah. Dan itu akan membuat kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Setelah mengatakannya, Wang Lin menampar tasnya. Sebuah batu giok muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke Zhang Xiangfan. Adapun pedang terbang hijau, Wang Lin juga mengembalikannya dan hanya mengambil niat pedangnya. Meskipun Zhang Xiangfan menunjukkan ekspresi hormat, namun matanya menunjukkan rasa sakit karena kehilangan. Dia menerima batu giok itu tanpa banyak harapan dan tanpa sadar dia memindainya. Tetapi dia langsung mengungkapkan ekspresi terkejut. Tak lama kemudian dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan hormat, "Terima kasih leluhur ketujuh." Zhang Xiangfan telah berkultivasi sejak lama dan telah melihat banyak hal, jadi dia langsung tahu bahwa 18 batasan ini tidak sederhana. Ke-18 batasan ini semuanya merupakan batasan serangan dan yang lebih unik lagi adalah batasan tersebut dapat ditumpuk satu sama lainnya. Saat ini Zhang Xiangfan mencoba menekan kegembiraan di dalam hatinya. Sekarang dia berharap bisa melakukan kultivasi pintu tertutup dan segera menanamkan 18 batasan pada pedang terbangnya. Maka dia tidak perlu takut dengan sesama kultivator formasi jiwa tahap akhir. Ke-18 pembatasan ini hanyalah dua kelompok pembatasan yang dipelajari Wang Lin dari topi jerami milik Yun Kuizi. Ini bahkan tidak cukup untuk membuat bendera pembatasan mencapai tahap berikutnya. Wang Lin tidak membuang waktu dan langsung berkata, "Aku datang ke sini untuk mengambil batu giok surgawiku." Zhang Xiangfan dengan cepat mengangguk dan berkata, "Leluhur ketujuh, kamu mendapatkan 100 batu giok surgawi setiap bulan. Berikan aku tokenmu dan aku akan membukakan susunan transfer untukmu." Wang Lin tetap diam sambil melambaikan tangannya dan melemparkan token itu. Setelah Zhang Xiangfan menerimanya, dia dengan hormat mundur beberapa langkah. Lalu dia memeriksa tanah sebentar, menghitung sedikit dengan jarinya, dan akhirnya menempelkan token itu ke tanah. Wang Lin dengan jelas melihat bahwa Zhang Xiangfan telah menekan ketiga aura yang berada di lokasi yang sama. Segera setelah token menekan formasi, ketiga aura menyerbu ke arah token. Terdengar suara gemuruh yang keras dan Zhang Xiangfan tidak dapat lagi memegang token itu. Jadi dia terpaksa mundur beberapa langkah. Namun token itu mulai melayang di langit dan ketiga aura itu terbang keluar dari tanah dan menembus tokennya. Mereka bergerak semakin cepat hingga yang terlihat hanyalah bayangan yang saling terhubung. Setelah beberapa saat, token itu melepaskan cahaya ungu yang kuat dan menyinari area di sekitarnya. Kemudian, 3 aura keluar dari token dan menyatu menjadi satu. Aura gabungan itu terbang menuju paviliun harta karun, lalu berhenti di depan lantai 7 dan berubah menjadi gerbang cahaya raksasa.
Jiang Xiangfan dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Leluhur ketujuh, silahkan masuk dan membawa tokennya." Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin berjalan maju lalu mengambil token itu dan terbang langsung menuju lantai 7. Pintu ini jelas memiliki susunan transfer. Saat Wang Lin melangkah masuk, matanya menjadi kabur dan ketika dia bisa melihat dengan jelas lagi, dia sudah berada di dunia yang seperti alam surga. Tempat ini dipenuhi dengan wangi bunga, air jernih yang mengalir dari sungai, langit yang ditutupi oleh awan 7 warna, dan bahkan sesekali ada burung bangau yang terbang lewat. Pada saat ini, awan 7 warna dengan cepat berkumpul di langit untuk membentuk sebuah sosok. Wang Lin tidak bisa melihat wajah sebenarnya dari sosok ini, namun gelombang energi spiritual surgawi datang darinya. Token. Suara agung datang dari sosok raksasa ini. Mata Wang Lin tenang saat dia melemparkannya. Token itu dengan cepat terbang menuju raksasa itu. Ketika token itu mendekatinya, token itu runtuh menjadi titik cahaya keemasan dan menyatu menjadi raksasa. Tak lama kemudian, raksasa itu berbicara lagi. Murid ketujuh dari divisi ungu belum menarik batu giok surgawi selama 103 tahun. Apakah kamu ingin mengeluarkan semuanya secara sekaligus? Wang Lin terkejut saat mendengarnya. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku ingin menarik semuanya." Baiklah, totalnya 123.600 buah. Saat suara raksasa itu bergema, batu giok surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya dan menumpuk di hadapannya. Wang Lin menatap tumpukan batu giok surgawi dan merasakan tenggorokannya mengering. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa sekte Tianming membagikan batu giok surgawi dengan cara seperti ini. Jika tempat murid tetap kosong selama puluhan ribu tahun, bukankah jumlah batu giok surgawi yang terkumpul akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan? Batu giok surgawi seharusnya langka. Tetapi mengapa sekte Tianming memiliki begitu banyak? Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam saat memikirkannya. Pada saat ini, batu giok surgawi telah membentuk gunung kecil. Matanya berbinar saat dia dengan cepat memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Setelah melakukan semua ini, dia menyentuh tas penyimpanannya. Dia masih merasa semua ini tidak nyata. Dia segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak heran orang menganggapnya udik. Bagaimanapun pengetahuannya saat ini masih belum cukup. 100.000 lebih batu giok surgawi ini sudah cukup untuk membuat matanya memerah. Jika ada yang mencoba menghentikannya lebih awal, maka tidak peduli siapa orang itu, Wang Lin pasti akan menyerangnya tanpa ragu-ragu. Dia menarik napasnya dalam-dalam lagi, lalu matanya kembali jernih. Baru sekarang dia pulih dari keterkejutannya. Pada saat ini, sosok raksasa di langit perlahan menghilang dan kembali menjadi awan 7 warna. Ada bintik cahaya keemasan di langit yang perlahan berubah kembali menjadi token dan terbang menuju Wang Lin seperti kilat. Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Pada saat dia menyentuh token itu, kekuatan tak terlihat mendorongnya mundur beberapa puluh kaki dan dia menghilang dari tempat itu. Saat ini Wang Lin muncul di luar lantai 7 Papiliun Harta Karun. Tepat setelah muncul, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Sepanjang jalan, Wang Lin bergerak sangat cepat dan langsung menuju Papiliun Hutan Ungu. Sekarang dia memiliki cukup batu giok surgawi. Dia berencana memasuki kultivasi pintu tertutup untuk menyerap semuanya dan mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa. Kemudian dia akan mampu memperjuangkan posisi murid sejati dalam 3 bulan. Wang Lin bergerak sangat cepat sehingga menciptakan ledakan sonik yang membuatnya sangat mencolok di gunung divisi ungu yang tenang.
Saat ini, tepat di bawah tempat Wang Lin terbang, ada teras bambu yang elegan dengan 3 lelaki tua duduk di atasnya. Ketiganya adalah tetua disiplin dari divisi ungu. Salah satu dari mereka melihat ke arah tempat Wang Lin menghilang sebelum berkata dengan nada yang tidak puas. Wang Lin ini terlalu sombong. Dia berani menggunakan kecepatan seperti itu di lingkungan sekte. Mendengar temannya bersuara, sosok lainnya segera berkata, "Kecuali jika kita tidak ingin bertahan di sekte, yang terbaik adalah tidak memprovokasi murid leluhur." Meskipun tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, namun dia memiliki banyak pengalaman. Bahkan jika kita bertiga bekerja sama, maka hasilnya akan seri. Orang terakhir mengambil cangkir teh ungu lalu menyesapnya dan berkata, "Ini bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Persaingan antar murid leluhur sangatlah sengit. Kita bertiga telah berada di sekte ini selama ribuan tahun. Apakah kalian masih belum mengetahui semuanya?" Setelah berdiskusi, ketiganya diam-diam merenung. Wang Lin masih terbang dengan kecepatan penuh dan tak lama kemudian dia tiba kembali di pavilion hutan ungu. Saat dia mendarat, ekspresinya berubah dan dia berbalik untuk melihat ke kejauhan. Terlihat ada seberkas cahaya yang langsung datang ke arahnya. Saat sinar cahaya ini menghilang di udara, itu menampilkan sosok transformasi jiwa tahap akhir. Orang ini adalah saudara keempat. Di saat yang sama, ada kilatan cahaya dan Zhao Xingsa muncul dengan senyuman ramah. Di sebelahnya, saudara kedua berjalan keluar dengan ekspresi muram. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan tenang melihat ketiganya dan berkata, "Rekan kultivator yang sedang bersembunyi, mengapa memainkan permainan ini? Keluar." Dia tidak mendeteksi keberadaan mereka, tetapi melihat betapa tenangnya 3 orang lainnya, dia tahu bahwa mereka pasti punya pendukung. Setelah Wang Lin berbicara, tawa menggelegar saat sosok biru tiba-tiba muncul di langit. Ini adalah seorang pemuda yang berpenampilan seperti seorang yang berusia sekitar 30 tahun. Orang ini mengenakan pakaian serba biru dengan sulaman 3 naga biru di lengan bajunya. Murid peringkat ketiga sekte Tianming dari divisi biru, Sima Rufeng. Orang ini tersenyum lembut dan setelah muncul, tatapannya mengarah pada Wang Lin. Transformasi jiwa tahap akhir dan tingkat kekuatannya sedikit lebih tinggi dari saudara keempat. Dia seharusnya sudah berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Mata Wang Lin mulai menyusut, namun dia mencoba menyembunyikannya. Kemudian Sima Rufeng dengan lantang berkata, "Saudara junior Wang Lin, meskipun kita tidak berada di divisi yang sama, namun aku telah mendengar tentangmu. Hari ini aku akan memperkenalkanmu kepada saudara senior lainnya. Saudara Wang, sejak kamu datang, sebaiknya kamu menunjukkan dirimu sendiri." Suara dingin terdengar dari kehampaan. Suara ini mengandung sedikit rasa dingin. Wang Lin berbalik dan menemukan bahwa ada orang lain yang muncul beberapa puluh kaki di belakangnya tanpa dia sadari. Orang ini juga mengenakan jubah biru dan berdiri di sana seperti bongkahan es besar yang tidak pernah mencair. Setelah melihat Wang Lin, dia segera menutup matanya. Reaksi ini mengungkapkan rasa dingin seolah-olah dia bisa mengendalikan segalanya dan tidak layak untuk bertindak menghadapi Wang Lin. Meskipun dia belum mencapai tahap Ascendant, namun dia sudah setengah langkah. Wajah Wang Lin menjadi muram dengan mereka berlima di sini. Dia merasa tujuan mereka sudah jelas. Dia perlahan-lahan meletakkan tangannya di tas penyimpanannya. Pada saat ini, saudara keempat dari divisi ungu memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia berkata, "Saudara ketujuh, aku diminta oleh orang lain untuk bertindak. Jadi aku tidak punya pilihan. Kuharap kamu bisa mengerti." Setelah mengatakannya, dia membentuk segel lalu menunjuk ke arah Wang Lin dan membacakan mantra.
segera sinar cahaya perak keluar dari tubuhnya dan menutupi area sekitar 10 km. Teknik terlarang teleportasi. Dengan teriakan, cahaya perak bersinar terang lalu menghilang tanpa jejak. Kemudian Wang Lin menghilang bersamanya. Ada hutan besar yang berjarak puluhan ribu kilometer dari sekte Tianming. Hutan itu lebat dengan pepohonan yang tampak seperti pedang tajam yang mengarah ke langit. Bahkan dari kejauhan, orang dapat melihat bahwa tempat ini dipenuhi dengan niat membunuh. Untaian niat membunuh yang secara misterius keluar dari bebatuan dan menciptakan nyala api niat membunuh yang besar. Saat ini, gelombang cahaya perak tiba-tiba muncul di atas hutan. Cahaya perak ini semakin kuat hingga menutupi area seluas 10 km. Di tengah cahaya perak, dua sosok muncul, satu laki-laki dan satu perempuan. Wanita itu sangat cantik dan mengenakan jubah ungu yang membuatnya tampak seperti dewa. Rambut hitamnya yang tergerai memberikan kesan yang sangat elegan. Laki-laki itu juga mengenakan jubah ungu, tetapi matanya sangat dingin. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan tenang berkata, "Teknik terlarang saudara keempat benar-benar membuka mataku." Ketika dia menggunakan teknik ini sebelumnya, Wang Lin dengan jelas merasakan ruang di sekitarnya menjadi sesuatu seperti cairan dan membuatnya mustahil untuk berteleportasi. Selain semua ini, ada 4 niat membunuh yang terkunci padanya. Jika dia mencoba bergerak, maka keempat niat membunuh itu akan menyerangnya. Keempat niat membunuh ini berasal dari Zhao Xingsa, saudara kedua dan 2 orang dari divisi biru. Tujuan mereka bukan untuk membunuh Wang Lin, tetapi untuk menekannya. Dengan beberapa orang bertindak secara bersamaan, Wang Lin tidak berani bertindak sembarangan, jadi membiarkannya begitu saja. Segera, saudara keempat perlahan berkata, "Jika saudara ketujuh tertarik dengan mantra ini, aku bisa mengajarkannya kepadamu setelah semuanya selesai. Namun saat ini kuharap kamu diam-diam melakukan kultivasi pintu tertutup di sini selama 3 tahun. Dalam 3 tahun, aku akan datang dan membebaskanmu." Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia melihat ke sekelilingnya. Tempat ini dikelilingi oleh batu-batu besar misterius dengan ukiran di atasnya. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat dengan jelas bahwa itu adalah pembatasan. Apakah saudara senior mengira hanya dengan mengandalkan pembatasan saja bisa menjebakku? Mata Wang Lin berbinar dan dia menggerakkan tangan kanannya. Segera sinar cahaya putih muncul dan berubah menjadi pedang. Wang Lin meraih pedangnya dan melemparkannya ke arah batu di tanah. Namun sebelum pedang itu terbang lebih dari 100 kaki, pedangnya mulai melambat lalu hancur menjadi titik cahaya dan menghilang. Wang Lin mengerutkan keningnya saat melihat adegan ini. Saudara junior, perencanaan ini dilakukan oleh saudara senior sendiri. Kecuali dia yakin, tidak mungkin dia akan meninggalkanmu di sini. Jadi jangan buang energimu. Setelah mengatakannya, saudara keempat menghela nafas saat dia terbang di luar jangkauan cahaya perak. Saudara senior, bantuan yang kamu berikan kepadaku saat itu telah terbayar. Mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan di antara kita. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia terbang kembali menuju sekte Tianming. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat sosoknya perlahan menghilang. Matanya menjadi lebih dingin dan kemudian dia mengeluarkan pedang surgawi. Dengan satu ayunan, tebasan energi pedang selebar beberapa kaki muncul dan membungkus batu di tanah. Pada awalnya energi pedang itu sangat kuat, tetapi semakin jauh ia bergerak, semakin dia menjadi lemah. Setelah 3 tarikan nafas, itu langsung menghilang. Wang Lin berpikir sejenak sebelum langsung menuju ke langit. Saat terbang, dia merasakan kekuatan yang kuat mencegahnya terbang lebih tinggi. Kekuatan ini menjadi semakin kuat seolah-olah langit menekannya. Bukan saja dia tidak menyerah,
tetapi dia juga mengaum dan terbang lebih cepat sehingga dia menyerang beberapa ratus kaki lagi. Saat ini dari pemandangan yang jauh, orang hanya bisa melihat sosok ungu melesat ke langit di atas hutan. Namun seberkas cahaya perak masih berada tepat di atas kepalanya. Saat orang itu melesat lebih jauh, cahaya perak itu berubah bentuk hingga menjadi opal panjang. Pembuluh darah muncul di dahi Wang Lin, lalu dia meraung dan menyerang lebih keras lagi. Saat ini kekuatan yang datang dari atas sama dengan kekuatan penuh dari kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Wajah Wang Lin menjadi pucat dan bangkit kembali seperti meteor. Dia terbang menuju tanah dengan kecepatan yang tak terbayangkan, tetapi ketika dia mendekatinya, tubuhnya tiba-tiba berputar. Pada akhirnya dia berdiri di atas batu lalu menatap langit dengan ekspresi muram dan merenung dalam diam. Tak lama setelah itu dia memegang tas penyimpanannya dan pedang surgawinya terbang keluar lagi. Wang Lin segera menunjuk ke depan. Su Liguo memahami perintahnya dan mengeluarkan suara gemuruh sebelum maju ke depan. Kemudian pedang setengah bulan dengan cepat mengikuti pedang surgawi dan mereka menyerbu ke langit. Kekuatannya kembali lagi dan kali ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya yang menyebabkan Su Liguo tenggelam. Tuan, itu tidak mungkin. Aku tidak bisa memecahkan benda aneh ini. Adik kecil juga tidak bisa menembusnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengayunkan tangannya dan pedang surgawi kembali. Pedang setengah bulan itu berputar di bilah pedang surgawi dan mengeluarkan gelombang pedang miliknya, seolah-olah dia sangat kecewa. Mereka ingin menyegelku di sini sampai pemilihan murid sejati selesai. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Karena tempat ini terpencil, aku akan menggunakan tempat ini untuk berkultivasi. Setelah aku mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, aku pasti bisa keluar dan bergabung dalam pertarungan untuk posisi murid sejati. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, sosok Wang Lin menghilang dari batu dan dia masuk ke dalam hutan. Wang Lin bergerak melewati hutan seperti sambaran petir. Setelah melalui banyak ujian, dia menemukan perbatasan hutan ini. Perbatasan itu dikelilingi oleh cahaya perak dan tidak ada cara baginya untuk keluar dari sana. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk duduk dan kemudian menampar tas penyimpanannya. Batu giok surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berputar di sekelilingnya. Dari kejauhan, Wang Lin sangat menarik perhatian karena berada di tengah-tengah batu giok surgawi itu. Matanya saat ini seterang obor. Dia menunjuk pada batu giok surgawi dan tiba-tiba salah satu dari mereka terbang ke ujung jarinya. Saat jari Wang Lin menyentuh batu giok surgawi, gelombang suara retakan terdengar dan sejumlah besar retakan muncul di sana. Warnanya berubah dari putih susu menjadi abu-abu lalu pecah menjadi debu dan jatuh ke tanah. Setelah satu batu giok hancur, batu giok lainnya terbang. Saat ini jari Wang Lin bagaikan nyala api di malam hari dan batu giok surgawi bagaikan ngengat yang mati-matian menerkam ke arah nyala api. Posturnya tidak berubah sama sekali saat dia menyerap energi spiritual surgawi. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin sudah melupakan perjalanan waktu karena memusatkan seluruh perhatiannya pada kultivasi dan menyerap energi spiritual surgawi. Kemudian lingkaran emas berangsur-angsur terbentuk di belakang tubuhnya. Lingkaran cahaya ini dipenuhi dengan energi spiritual surgawi yang sangat kejam. Lingkaran energi spiritual surgawi ini terbentuk ketika seseorang mengisi tubuhnya dengan energi spiritual surgawi. Setelah menyatu dengan tubuh mereka, jumlah energi spiritual surgawi yang dapat ditampung seseorang akan meningkat, sehingga mereka dapat dengan bebas menggunakan lebih banyak energi spiritual surgawi.
Wang Lin tidak berhenti berkultivasi bahkan untuk sedetik pun. Saat ini hanya ada beberapa batu giok yang masih berputar di sekelilingnya. Dia meraih dengan kekuatan jiwanya dan bahkan lebih banyak lagi batu giok surgawi yang terbang keluar dari tasnya. Pada saat ini Wang Lin tersembunyi dengan baik, rasanya seperti ada awan yang bergejolak menutupi niatnya. Dia menatap batu giok di sekitarnya dan setelah merenung sebentar, dia mulai menyerapnya. Semua batu giok surgawi di sekitar Wang Lin mulai runtuh dari dalam keluar. Keruntuhan ini meluas dengan cepat, sehingga setelah beberapa saat, retakan tersebut telah mencapai permukaan. Pasokan energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya keluar dari batu giok surgawi yang runtuh. Dan tanpa terkecuali, semua energi spiritual surgawi melonjak ke arah Wang Lin. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.